Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatuz Zahroh dari semester 4 PAIJ. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar Al-Quran Hadis. Yang pertama, informasi umum. Di sini ada modul identitas yang isinya ada penyusun Fatimatuz Zahroh, nama madrasah MI Sunan Ampel, tahun penyusun 2025, materi pelajaran Al-Quran Hadis, fase A, kelas 1, semester 1 atau ganjil, materi mengenal surat Al-Fatihah, alokasi waktu 3 kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. B. Kompetensi awal. Peserta didik mampu mengenal surat Al-Fatihah dan mampu melafalkannya dengan benar. Jadi tujuan awalnya di sini peserta didik diharapkan untuk mampu bisa melafalkan surat Al-Fatihah, bisa membaca, bisa mengenal surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Selanjutnya ada C. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebahagiaan global. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada alat pembelajaran. Di sini alat pembelajaran bisa menggunakan komputer atau laptop, ada juga internet, proyektor atau media gambar. Yang kedua, sumber belajar. Di sini menggunakan buku Al-Quran Hadis kelas 1 dari Kementerian Agama RI tahun 2020. Yang ketiga, ada lembar kerja peserta didik. Digunakan untuk latihan atau evaluasi pada siswa. Yang keempat, ruang kelas yang memadai dan cukup luas. Karena ruang kelas yang memadai dan cukup luas itu bisa mendukung kenyamanan pada pembelajaran. Yang kelima ada handout menghafal, yakni sebuah panduan ringkas untuk membantu siswa dalam drill atau latihan menghafal juz amma atau pada surat Al-Fatihah tersebut. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam memahami dan mengerti bahan terbuka. Yang artinya anak-anak yang tidak memiliki hambatan belajar berarti dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Selanjutnya ada model dan metode pembelajaran. Di sini model pembelajarannya menggunakan model tatap muka. Untuk metode pembelajarannya yang digunakan di sini ada 4. Yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga demonstrasi, dan yang keempat drill and practice. Jadi untuk metode ceramah, di sini guru menyampaikan materi secara langsung. Dan untuk diskusi, yakni ada interaksi dua arah antara guru dan siswa tersebut. Dan untuk demonstrasi, yakni contoh langsung bagaimana cara membaca atau melafalkan sebuah ayat tersebut. Dan yang keempat, drill and practice, yakni latihan mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafalkan tadi. Selanjutnya ada komponen inti. Yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran. Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, memahami arti surat-surat pendek atau pilihan seperti surat Al-Fatihah dan membiasakan diri untuk tilawah atau membaca, tadabbur serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah awal menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya, pemahaman bermakna.
yakni menguasai surat Al-Fatihah, memperkuat iman dan meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran dan membiasakan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Contoh yang pertama di sini, mengapa kita selalu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat? Terus contoh pertanyaan yang kedua, mengapa surat Al-Fatihah disebut sebagai surat pembuka? Jadi sebelumnya pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab oleh siswa setelah mendapatkan materi atau pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kita di sini akan membahas bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah. Di sini menggunakan metode pembelajaran yakni ceramah, tanya jawab, diskusi, pemaparan, dan latihan dan praktek. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru mengucapkan salam dan doa bersama. Jadi awal pertama masuk, guru mengucapkan salam dan mengajak para siswa untuk berdoa bersama-sama. Selanjutnya, guru menyapa dengan menanyakan kabar, semisal dengan kata, "Apa kabar kalian hari ini?" Selanjutnya, memeriksa kehadiran, kerapian, posisi, dan tempat duduk yang benar. Selanjutnya, memusatkan konsentrasi anak dengan bertanya, sebagaimana di buku siswa. Lalu menyampaikan materi pokok dan meminta peserta didik menyimak tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan jumlah anggota per kelompok sebanyak 4 anak. Jadi di sini peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Untuk jumlah anggota kelompoknya bisa melihat berapa jumlah anggota kelasnya. Lalu peserta diarahkan untuk mengamati surat Al-Fatihah yang ada di buku siswa. Lalu guru menjelaskan tentang surat Al-Fatihah secara singkat dan sederhana, seperti yang ada di buku siswa. Kemudian guru memperkenalkan surat Al-Fatihah untuk peserta didik dan memotivasi mereka untuk menghafalkannya. Lalu, guru menampilkan poster berisi surat Al-Fatihah dan menghafalkannya, dimotivasi untuk membacanya sesuai dengan kemampuan. Lalu, peserta dibimbing untuk membaca ta'awud dan basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lalu, guru membimbing peserta didik untuk membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Setelah membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama, peserta didik diminta membaca secara berkelompok dan bergantian. Untuk kegiatan penutupnya, guru bertanya kepada anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Atau apa yang kalian rasakan setelah belajar surat Al-Fatihah? Beberapa anak diminta untuk berbagi pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Misalnya, apakah mereka senang, apa yang sudah mereka pahami, dan bagaimana dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lagi. Lalu guru juga mengingatkan pentingnya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cara mengingatkannya bisa juga dengan kalimat seperti ini. Anak-anak, siapa yang mau jadi anak soleh dan solihah? Nah, salah satu caranya adalah rajin membaca surat Al-Fatihah. Surat ini penting sekali karena kita membacanya di setiap sholat. Kalau kita hafal dan paham maksudnya,
atau maknanya, insya Allah hidup kita jadi lebih tenang dan Allah sayang sama kita. Lalu guru mengajak anak-anak untuk membaca doa bersama agar ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Lalu guru menutup pembelajaran dengan salam dan anak-anak menjawab salam dengan penuh semangat. Pertemuan kedua menghafalkan surat Al-Fatihah. Dalam pertemuan kedua ini, di sini menggunakan metode pembelajaran tikrar. Metode tikrar adalah cara menghafal Al-Quran dengan cara mengulang-ulang hafalan, baik hafalan baru maupun hafalan yang lama, untuk memantapkan hafalan dan mencegah lupa. Untuk kegiatan pendahuluannya, seperti pada pertemuan yang pertama, terus untuk kegiatan intinya, yang pertama di sini peserta didik sudah dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu peserta didik diarahkan untuk membaca ta'awudz dan basmalah sebelum menghafal surat Al-Fatihah. Lalu peserta didik membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Peserta didik secara klasikal membaca surat Al-Fatihah ayat per ayat, dengan satu ayat dibaca 5 atau sampai 7 kali. Lalu peserta didik membacanya dengan melihat tulisan pada buku siswa. Lalu peserta didik secara klasikal membaca surat Al-Fatihah, satu surat dibaca berkali-kali hingga 5-7 kali dengan melihat tulisan pada buku siswa. Peserta didik dengan kelompoknya masing-masing membaca surat Al-Fatihah ayat per ayat dengan satu ayat dibaca 5-7 kali tanpa melihat tulisan. Peserta didik dengan kelompoknya masing-masing membaca satu surat Al-Fatihah berkali-kali hingga 5-7 tanpa melihat tulisan. Peserta didik melafalkannya dengan bimbingan guru sehingga diharapkan mereka dapat termotivasi untuk dapat menghafal surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengan lancar. Untuk kegiatan penutupnya seperti pada pertemuan pertama. Selanjutnya di sini ada refleksi. Pada modul ajar ini ditampilkan tabel refleksi digunakan untuk mengevaluasi apakah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru tadi sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang awal. Di sini guru dapat menilai hal-hal yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya di sini ada asesmen penilaian, asesmen pengetahuan, asesmen keterampilan. Asesmen tadi hampir sama dengan refleksi peserta didik. Jadi di sini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Asesmen ini juga membantu guru dalam mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya di sini ada kegiatan pengayaan dan remedial. Satu kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Di sini peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik yang lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada uji pemahaman. Di sini ditampilkan soal pilihan ganda yang cukup mudah juga. Ada juga pemilihan mana yang termasuk surat Al-Fatihah.
Selanjutnya di sini ada lampiran lembar kerja peserta didik. Di sini ada poster tentang mengenal surat Al-Fatihah. Ada juga lembar kerja di mana murid ini disuruh untuk menjodohkan, menggabungkan mana yang termasuk ayat Al-Fatihah yang kedua dan yang lainnya. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini menggunakan buku panduan guru Al-Quran Hadis kelas 1 Kemendikbud RI tahun 2020 dan juga buku siswa Al-Quran Hadis kelas 1 Kemendikbud RI tahun 2020. Yang selanjutnya ini ada glosarium, yakni glosarium itu daftar kata atau istilah yang sulit dipahami. Jadi di situ juga ada disertai dengan penjelasan atau definisinya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.